dengan Anies mendukung Pramono itu membangunkan macam tidur. Soal Anies ini, kartu Anies ini dikira suhu ternyata cupu. Anies ini dikira suhu ternyata cupu. Saya bongkar. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sekarang udah susah lagi dengan adanya Anies. Baca tidurnya itu yang sambil tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Pak Prabowo, beliau kemarin menyatakan 25% anak-anak kita kelaparan. Itu kan sekaligus tamparan buat Pak Jokowi yang selama ini mengklaim tentang suatu keberhasilan. Lalu ngapain kita harus campur tangan terlalu dalam buat pilkada? Biarkan rakyat yang menentukan pilihannya. Mari kita bergotong royong mengatasi persoalan kelaparan, kemiskinan ini sebagai bangsa yang berkeadaban. Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Kita lihat biar jelas. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya. Dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jadi buat apa pilkada? Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu. Karena kemudian di dalam pilkada kami melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya. Itu kan terjadi dengan Bobi Nasution di Sumatera Utara dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Kemudian di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Lutfi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi kemudian di Boyolali ada adik dari saudara David yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian di Jakarta. Ini kan mulai terjadi suatu pengingkaran terhadap bentuk negara republik mau diganti seperti sistem kerajaan. Dengan menempatkan para hulu balang. Keluarganya, kemudian mereka-mereka yang dianggap dekat mewakili kepentingan politiknya. Jadi ancaman terhadap kedaulatan rakyat ini tidak berhenti. Nah, dengan pergerakan kami ke Sumatera Utara bersama Prof. Todung, Prof. Ikrar Nusa Bakti, kemudian berbagai tokoh-tokoh civil society, itu kemudian mengkhawatirkan. Maka kemudian ketika Koni menginformasikan kepada saya, ini ada bad news, saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Nah kemudian saya mengatakan kepada Koni, Republik ini dibangun dengan keyakinan agar setiap anak bangsa bisa merdeka. Ya, karena di dalam pesan itu sangat jelas. Sebaiknya saya tidak usah turun ke Sumatera Utara mempersoalkan Bobi Nasution. Sebaiknya Jakarta dan Jawa Tengah semua sudah diset, bahkan ditambah Jogja. Kemudian saya berimajinasi, bukan hanya Jogja, Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Dan kemudian kita lihat kepemimpinan Bu Risma hari ini yang sangat fenomenal dengan menutup doli dan sebagainya. Itu pun mencoba dihambat dengan berbagai cara-cara yang sangat luar biasa, dari mematikan jalur logistik hingga berbagai intimidasi-intimidasi yang ternyata masih dipraktekkan. Nah, upaya untuk menjadikan pilkada ini sebagai bagian dari quote and quote hulu balang sang raja itulah yang kemudian terganggu dengan konsolidasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan kekuatan non-partai, dengan kekuatan relawan, dengan kekuatan civil society, sehingga harus ada upaya untuk menghentikan dari ujungnya. Tapi kita kan sudah biasa di dalam bernegara
dengan keyakinan ini. Ketika kita digerakkan oleh keyakinan, ya ancaman 1 juta peluru pun tidak membuat kita reda oleh berbagai tekanan itu. Maka saya bilang sama kau nih, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat ketika pada tahun 30 ada 4 kader PNI di Ciamis. Hanya teriak merdeka, merdeka, dan merdeka sekarang karena bergelora spiritnya Bung Karno. Mereka dikenakan hukuman gantung, Bung. 4 kader ini. Lalu salah satu yang akan menjalani hukuman gantung itu kemudian bisa berkirim surat kepada Bung Karno dan mengatakan, Bung Karno besok saya akan menjalani hukuman gantung dengan mulut tersenyum. Dengan keyakinan, karena saya yakin Bung Karno akan memerdekakan Republik ini. Jadi untuk merdeka, banyak yang siap digantung dengan tersenyum, yang mencurahkan nyawanya. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Saya menyongsong badai. Sama dengan Bung Karno dulu. Ketika berteriak Indonesia merdeka sekarang dan sekarang, Bung Karno mengatakan saya dianggap gila ketika mengatakan Indonesia merdeka ketika Pasifik membara. Tetapi saya siap menuju penjara sekalipun, kata Bung Karno. Karena saya yakin di dalam perjuangan untuk bangsa dan negara, 1 mati akan tumbuh 1000. Itu Bung Karno yang yakin. Masa kemudian kita sebagai murid-murid Bung Karno lalu takut dan membiarkan seluruh kekuasaan ini dibiarkan hanya ambisi seorang raja yang oleh Dr. Sukidi itu dikatakan punya karakter seperti Hitler, gemar berbohong seperti Pinocchio. Itu kan kita harus berani. Kita ini punya kekuatan nurani. Republik ini dibangun dengan moral force, dengan cita-cita. Bung Karno mengatakan, jangankan sebuah bangsa, sebuah manusia merdeka, cacing saja diinjek-injek melakukan perlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya, sebuah pernyataan yang cukup congkak dan cukup sombong sekali ya. Pernyataan dari Menteri Perumahan dan Pemukiman Indonesia ya, Maru Arar Sirait atau biasa dipanggil Bang Ara. Beliau menyebut bahwa munculnya Anies Baswedan mendukung Pramono Rano itu sama saja membangunkan macan tidur. Dan macan tidurnya katanya adalah Presiden Jokowi. Saya kok mendengarnya jadi bikin ketawa ya. Sedangkan Presiden Jokowi memang sih melihat elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono ini turun, sepertinya panik sekali dan berusaha turun di Jakarta dan juga di Jawa Tengah ya, di mana jagoan-jagoannya Jokowi ternyata makin lama makin turun saja elektabilitasnya dan juga surveinya, membuat Jokowi ini panik. Tetapi pernyataan Bang Ara ini justru berbanding berbalik dengan kenyataan. Justru Anies muncul itu karena Jokowi semakin gak terkendali cawe-cawenya, bahkan semakin terang-terangan mendukung Ridwan Kamil, mendukung Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Dan akhirnya Anies memutuskan untuk turun langsung mendukung Pramono Rano. Bukan Anies turun langsung Jokowi turun, Jokowi duluan yang panik karena elektabilitas jagoannya pada turun. Nah, akhirnya dia berusaha untuk mengangkat nih dengan elektabilitasnya Jokowi supaya mengangkat nih Ridwan Kamil di surveinya, nggak makin turun. Tetapi justru kedatangan Jokowi justru malah menambah turun terus. Pasalnya kan kita tahu sendiri, Jokowi sekarang bukan siapa-siapa. Ketua umum partai bukan, orang partai juga bukan. Hanya Jokowi masih diperhitungkan karena masih menancapkan hulu-hulu balangnya itu di semua lini. Jadi masih terlihat ada auranya lah. Tetapi kan nggak ngaruh-ngaruh amat. Dan justru itu menunjukkan kepanikan. Dan Bang Ara berusaha menutupi kepanikan itu dengan menyebut bahwa Jokowi adalah macan. Tetapi ya di sisi lain ada Bung Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP ya.
dengan tiba-tiba tahu-tahu membuka kotak Pandora dan membuat semua orang merasa terbelalak. Ya, tepatnya di podcastnya Bung Akbar Faisal Unsensor ya. Dan tadi di depan sudah saya munculkan videonya, itu video aslinya dari Bung Akbar Faisal Unsensor ya, di mana Bung Hasto Kristianto di sini membongkar jelas-jelasnya dan terutama soal kriminalisasi Anies terkait Formula E. Bung Hasto di situ membuka lebar-lebar, terang-terangan dan siap menanggung resikonya dan siap bongkar-bongkaran. Dan salut juga nih buat Bang Hasto ini. Apa emang ini udah pol-polan ya fightnya ya? Saya rasa begitu. Soalnya ini kan hari-hari terakhir kampanye dan kita tahu ya, Jokowi begitu panas-panasan, hujan-hujanan, menurunkan harga dirinya, derajatnya ya. Jadi yang tadinya mantan presiden, presiden RI orang nomor 1, jadi jurkam di pilkada, kan sangat aneh sekali. Ada apa ini? Otomatis masyarakat juga melihat itu sebuah kepanikan. Dan bagaimanapun caranya memaksa Prabowo supaya mendukung jagoan Jokowi. Bisa kita lihat semua sih. Video Prabowo mendukung Lutfi dan Gus Yassin, itu kelihatan mimik mukanya sangat terpaksa sekali. Udahlah, nggak bisa ditutup-tutupin. Semua masyarakat sudah tahu, seolah terpaksa, dan video itu pun dibuat di rumahnya Pak Jokowi. Nah, ini sesuatu yang, wah, masa sekelas orang nomor 1 di Indonesia masih bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi. Dan ini yang aneh. Tetapi jangan heran dan jangan kaget, Pak Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP membongkar di Akbar Faisal Unsensor. Kalau Anda ingin melihat video sengkapnya di Akbar Faisal Unsensor, bagaimana Pak Hasto membuka satu persatu soal kriminalisasi terhadap Anies, soal bagaimana kriminalisasi terhadap PDIP, soal bagaimana Pak Jokowi menyeting pilkada ini supaya siapa nanti yang bakal menang. Dan disebut-sebut juga ya oleh Pak Hasto soal Parcok, Partai Coklat, yang disebut oleh juga majalah Tempo. Di Bocor Halus juga menyebut bahwa Parcok ini, Partai Coklat ini masih sangat dominan. Pak Jokowi kuat karena menancapkan kekuatannya itu di Partai Coklat ini. Dan Pak Hasto itu siap menanggung resikonya apabila memang pernyataannya itu dia tidak mengatasnamakan partai, dia mengatasnamakan pribadi, karena merasa demokrasi ini dikoyak-koyak. Dan Pak Jokowi, ini klaimnya Pak Hasto ya, Pak Jokowi memaksa Indonesia yang negara republik menjadi negara kerajaan lagi. Bagaimana menancapkan kerabat-kerabatnya supaya menjadi pemimpin di daerah, di semua, ya di beberapa daerah di negeri inilah. Bagaimana proyeksinya supaya 2029 entah nanti Gibran yang bakal maju, entah Pak Jokowi yang akan mencalonkan lagi. Ya, itu prediksinya ya. Ini antara dua itu. Ya, banyak orang memprediksi bahwa itu nanti memuluskan jalan untuk Gibran di 2029. Tapi kan nggak menutup kemungkinan Pak Jokowi sendiri yang bakal maju. Itu loh. Dan di sini Bung Hasto Kristianto secara terang-terangan membeberkan semuanya lah, tidak tedeng aling-aling. Bahkan bolak-balik ditanya Bung Akbar Faisal, Anda serius mengungkapkan ini? Anda siap menanggung resikonya? Bung Hasto menjawab dengan tegas, saya siap menanggung resikonya, apapun resikonya, demi tegaknya demokrasi di negeri ini. Itu ucapan Pak Hasto. Sepertinya dia siap dengan segala resikonya, bahkan penjara sekalipun. Pasalnya kan di situ ada hadir juga Bu Koni Rahagundini ya, yang mengungkapkan bahwa Pak Hasto ini sudah ditarget dan bahkan sudah disiapkan semuanya. Apabila Pak Hasto turun ke Sumatera Utara, maka siap-siap aja akan ditersangkakan dan semuanya sudah disiapkan. Tetapi Pak Hasto justru malah
berapi-api, kata Bu Koni ya. Seperti terbakar semangatnya mendengar hal itu. Dia nggak peduli, bahkan nanti resikonya dia akan dikriminalisasi, atau bahkan akan ada implikasi hukum, akan dijerat dengan berbagai persoalan ya, dipersangkakan atau dikriminalisasi. Dia siap. Dan saya salut juga dengan Pak Hasto ini. Baru kali ini Pak Hasto statementnya ini sepertinya ngelihat dari pernyataannya ini nggak main-main, sangat serius sekali. Bahkan Pak Hasto menilai negeri ini nih sedang kacau balau, diacak-acak oleh seseorang beserta keluarganya, beserta kroni-kroninya atau hulu balangnya nih, kalau bahasanya Pak Hasto ya, yang ingin mempertahankan kekuasaannya walaupun dengan menabrak semua konstitusi, menabrak demokrasi, mencederai demokrasi, dilakukan demi mempertahankan kekuasaannya agar tetap dalam genggamannya. Ini kan ciri-ciri orang yang serakah ya. Apabila ini orang yang serakah, biasanya kalau sudah kenyang nanti akan muntah dengan sendirinya. Dan kita tunggu saja siapa nih yang bakal menang di Pilkada Jakarta, Pilkada Jateng, Pilkada Jatim, dan Pilkada Sumatera Utara. Apabila rakyat kita memang sudah cerdas, rakyat kita memang sudah melek politik, saya rasa semua jagoannya Pak Jokowi bakal tumbang di Pilkada kali ini. Masalahnya orang-orangnya Pak Jokowi ini statementnya begitu sombong. Kemarin Budi Ari mengatakan bahwa siapapun yang di-endorse oleh Pak Jokowi pasti menang. Ada lagi Marwar Sirait atau Bung Ara mengatakan bahwa Jokowi adalah macan. Ini kan justru membangkitkan orang-orang yang tadinya acuh dengan kontestasi ini. Jadi seolah-olah ingin berbuat dan ingin membalikkan keadaan dengan kecongkaan dan kesombongan statement-statement dari orang-orangnya Pak Jokowi. Karena jumawa merasa telah menguasai semuanya, akhirnya muncullah membusungkan dadanya, memperlihatkan kesombongannya. Dan mudah-mudahan ya kesombongan-kesombongan mereka di tanggal 27 nanti dibalikkan oleh Yang Maha Kuasa, supaya negeri ini kembali ke jalurnya. Mudah-mudahan orang-orang yang ya memang mempunyai pikiran lurus diberikan kekuatan dan rakyat dibukakan matanya. Nggak ada lagi selain kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Ya, kita berusaha dan berdoa itu harus. Mudah-mudahan ya, kita tunggu saja ya. Dan bagi Anda yang menonton video ini, apabila ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di dalam komentar yang tersedia ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya mendapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.